Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Amrina Rajada, BP 19110014. Saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan pada materi manajemen keuangan 1. Baiklah, masuk ke yaitu analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan suatu metode dan teknik untuk laporan keuangan yang bertujuan umum untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam menganalisa bisnis. Apa sih kegunaan dari laporan keuangan? Gunanya adalah untuk mengurangi ketergantungan terhadap firasat, terhadap insting, dalam pengambilan keputusan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Apa sih tujuan dari analisis laporan keuangan? Tujuannya adalah untuk menilai kinerja manajemen pada tahun berjalan, yaitu mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode-periode tertentu, dan mengetahui kelemahan dan kelebihan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, ada 5 alat analisis dalam analisis laporan keuangan. Yang pertama itu ada analisis laporan keuangan komparatif. Apa sih gunanya dari analisis laporan keuangan komparatif? Gunanya adalah untuk membandingkan laporan keuangan saat ini dengan laporan keuangan pada tahun-tahun sebelumnya atau pada periode-periode sebelumnya. Yang kedua ada analisis laporan keuangan komisis. Yang ketiga ada analisis laporan keuangan rasio, yaitu yang berkaitan dengan rasio-rasio keuangan. Yang keempat ada analisis laporan keuangan arus kas, dan yang kelima metode valuasi dan perhimpunan. Kita menganalisis rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan dasar untuk menilai dan menganalisa prestasi, operasi perusahaan, juga digunakan sebagai kerangka kerja, perencanaan, dan pengendalian keuangan. Jadi, setiap keputusan keuangan itu harus memiliki alur, harus ada kerangka kerja, ada proses yang harus dilalui dan tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum pengambilan keputusan beserta analisa rasio keuangan. Nah, ada beberapa pihak yang menggunakan rasio-rasio keuangan. Tentu masing-masing pihak ini memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda-beda, yaitu ada 4 pihak atau 4 bidang yang menggunakan analisa rasio keuangan. Yang pertama, bagi manajemen perusahaan. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk perencanaan evaluasi prestasi yang berkaitan dengan prestasi industri. Jadi, masing-masing bidang itu akan menilai berdasarkan kinerja keuangan atau prestasi-prestasi yang telah pernah dicapai. Selanjutnya itu ada bagi manajemen kredit. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk memperkirakan risiko potensial, risiko yang akan terjadi bagi peminjam terkait jaminan yang telah diberikan. Contohnya adalah kita pernah meminjam surat peminjaman itu. Kita akan melakukan suatu peminjaman atau memperhitungkan yang namanya risiko kredit, gitu ya. Nah, bagaimana kemampuan ke depan? Apakah kita bisa membayar? Apakah kita bisa menyicil? Nah, itu adalah bagian dari manajemen kredit. Yang ketiga yaitu ada bagi investor. Nah, bagi investor ini adalah analisis rasio keuangan digunakan untuk melihat potensi keuntungan atas saham yang dimiliki. Jadi, beberapa saham yang dimiliki itu akan diperhitungkan apakah dipertahankan atau bisa jadi saja dijual untuk melihat potensi perusahaan ke depannya. Dan yang keempat itu ada bagi manajer perusahaan. Apa gunanya? Yaitu digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan belajar pada perusahaan lain. Belajar pada perusahaan lain maksudnya adalah kita dapat melihat perusahaannya berpotensi tidak untuk digabung. Terkadang ada perusahaan yang sudah berbangkrut tetapi masih memiliki potensi untuk bangkit, untuk
lebih berkembang dan berdiri kembali. Nah, itu adalah manajer perusahaan. Selanjutnya ada 5 rasio keuangan, yaitu apa-apa saja. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio aktivitas, yang ketiga ada rasio solvabilitas, yang keempat ada rasio profitabilitas, yang kelima ada rasio pasar. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tepat pada waktunya. Analisis ini dilakukan berdasarkan aktiva lancar yang relatif terhadap kewajiban hutang lancarnya. Pada rasio likuiditas terbagi menjadi beberapa bagian yang sangat penting pada rasio likuiditas. Yang pertama adalah rasio lancar atau current ratio, yaitu perhitungan rasio yang paling dasar untuk mengukur likuiditasnya. Sebelumnya, rasio likuiditas bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Jadi, semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Rumus dari current ratio adalah current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar dikali 100%. Nah, yang kedua yaitu rasio cepat atau asset test ratio. Yaitu rasio ini berbeda dengan rasio lancar karena rasio cepat tidak memerlukan perbandingan 1:1 antara aktiva lancar dan hutang lancarnya. Hal ini disebabkan dalam perhitungan rasio cepat mengabaikan faktor persediaan. Jadi, rasio cepat ini mengukur kemampuan usaha dalam membayar utang jangka pendek menggunakan aktiva yang lebih mudah cair. Rumus dari quick ratio yaitu kas ditambah efek ditambah piutang dibagi dengan hutang lancar dikali 100%. Selanjutnya ada rasio kas atau cash ratio. Rasio ini tidak jauh berbeda dengan rasio cepat karena rasio kas berguna untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk membuat kewajiban jangka pendeknya dengan kas yang tersedia dan juga surat berharga. Kas merupakan uang perusahaan yang disimpan baik di kantor maupun bank dalam bentuk rekening koran, dan surat berharga merupakan harta setara kas dengan mudah diuangkan kembali. Rumus dari cash ratio adalah kas ditambah efek dibagi dengan hutang. Ada earning power of total investment, yaitu pengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang dimiliki dan diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva. Rumus dari earning power of total investment adalah laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan jumlah aktiva dikali 100%. Selanjutnya yaitu return of investment, yaitu menghitung kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak. Rumusnya adalah earning after tax dibagi dengan jumlah aktiva dikali 100%. Selanjutnya ada return on equity, yaitu kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih berdasarkan ekuitasnya. Rumusnya adalah earning after tax dibagi dengan jumlah equity dikali 100%. Selanjutnya return on net worth,
yaitu mengukur kemampuan modal tersendiri yang diinvestasikan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemegang saham. Rumusnya adalah earning after tax atau jumlah modal tersendiri dibagi jumlah modal tersendiri dikali 100%. Selanjutnya yaitu rasio aktivitas, yaitu mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan aset dengan melihat tingkat aktivitas aset. Perhitungan ini sebagai acuan investor atau pemegang saham dalam mengukur tingkat keuntungan investasi yang ditanamkan dalam perusahaan. Nah, ada beberapa perhitungan yang digunakan atau yang harus dilakukan dalam rasio aktivitas. Yang pertama itu ada perputaran piutang, adalah penjualan dibagi dengan piutang. Yaitu dalam satu periode itu terjadi beberapa kali piutang, ini perputaran piutang. Selanjutnya ada rata-rata umur piutang, yaitu 365 dibagi dengan perputaran piutang. 365 itu didapat dari jumlah hari dalam satu tahun. Perputaran piutang inilah waktu yang diperlukan dari piutang untuk menjadi kas dalam suatu periodenya dalam jumlah hari. Selanjutnya ada perputaran persediaan, yaitu harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Yang keempat, ada rata-rata umur persediaan, yaitu persediaan dibagi dengan harga pokok penjualan dibagi dengan 365 hari. Yaitu ketika semakin besar perputaran, maka efektivitas persediaan itu sangat tinggi. Maka dapat disimpulkan ketika dalam suatu periode untuk dalam satu tahun terjadi perputaran periode yang sangat tinggi, maka harus efektivitas semakin besar. Yang kelima ada perputaran aktivitas, yaitu penjualan dibagi dengan aktiva tetap. Dan yang keenam perputaran total aktiva, yaitu penjualan dibagi dengan total aktiva, yaitu yang namanya perputaran aktiva tetap merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap dalam suatu periode. Selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Di dalam rasio solvabilitas ada beberapa perhitungan yang harus dilakukan. Yang pertama itu ada total hutang, yaitu total hutang dibagi dengan aset. Apa gunanya? Gunanya adalah untuk menginput seberapa jauh dana yang disediakan oleh perusahaan. Yang kedua, times interest earned, yaitu laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi dengan bunga, yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang dengan laba sebelum pajak. Yang ketiga, ada fixed charge coverage, yaitu EBIT ditambah biaya sewa dibagi dengan bunga ditambah biaya sewa. Nah, itu adalah rasio solvabilitas. Selanjutnya yaitu rasio profitabilitas, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham. Ada 4 perhitungan yang harus dilakukan pada rasio profitabilitas. Yang pertama ada profit margin, yaitu laba bersih dibagi dengan penjualan. Apa gunanya? Gunanya adalah untuk menghitung sewa yang merupakan beban tetap dan termasuk beban perusahaan. Yang kedua ada return on asset, yaitu laba bersih dibagi dengan total aset. Apa gunanya? Yaitu
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dan yang ketiga ada return on equity, yaitu laba bersih dibagi dengan modal saham, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuangan berdasarkan modal saham. Selanjutnya ada rasio pasar, mengukur harga pasar relatif terhadap nilai buku. Ada 3 perhitungan yang dapat dilakukan dalam rasio pasar. Yang pertama itu ada price earnings ratio, yaitu harga pasar per lembar dibagi dengan earnings per lembar. Digunakan untuk melihat harga saham relatif terhadap earnings-nya, terhadap pendapatan, terhadap penghasilan. 2. Dividend yield, yaitu dividen per lembar dibagi dengan harga pasar saham per lembar. Ini merupakan bagian dari yang diperoleh oleh investor. Dan yang ketiga ada rasio pembayaran dividen, yaitu dividen per lembar dibagi dengan earnings per lembar. Digunakan untuk melihat bagian pendapatan yang dibayarkan sebagai dividen kepada investor. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri saja dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.